Oke, bertemu lagi dengan saya di RDP Channel. Jadi kali ini saya akan membagikan video tutorial cara membuat data makro di Excel tahun 2016, yaitu membuat warna di peta secara otomatis akan menyesuaikan angka pada tabel. Jadi ini adalah angka pada tabel, ini adalah tabelnya. Dengan di sini saya mempunyai contoh data suatu produksi di suatu perusahaan ya. Jadi di sini ada blok dan ton per hektar. Kemudian di sini adalah peta. Di sini ada tabel referensi ya, atau tabel petunjuk di mana ada kriteria pewarnaan di peta ini. Yang pertama adalah saya akan mencoba dulu data saya ini dan kemudian nanti akan mencoba membuat ulang ya. Oke, yang pertama ini adalah blok A1, tabel blok A1 dengan ton per hektarnya adalah 25. Dan di peta blok A1 itu lokasinya ada di sini ya. Dan sesuai kategori ini ton per hektar atau angka 25 itu berada di sini ya, lebih dari atau sama dengan 20 ya. Maka berwarna hijau. Jadi di blok A1 sini secara otomatis akan berwarna hijau. Kemudian di blok A2 adalah 16. 16 jika kita lihat tabel referensi di sini adalah yang warna kuning ya, dengan keterangan sedang. Kemudian saya akan mencoba untuk mengganti semua ya, untuk mengetes formula ini berhasil atau tidak. Jika kita ganti dengan angka 5, kita copy dari sini, kemudian paste, kemudian kita klik refresh ini. Nah, maka semua blok akan terisi warna merah secara otomatis ya. Dan jika kita misalnya akan mengisi di sini angka 20, semuanya adalah 20, apakah dia akan berwarna hijau? Kita refresh. Nah, dia akan secara otomatis berwarna hijau yang di peta ya. Jadi kita tidak perlu mewarnai satu persatu dan mencari sesuai kategorinya ya. Jadi itu nanti membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka kita hanya sekali membuat makro dan bisa digunakan dengan efektif dan cara pengerjaannya pun cukup cepat ya. Oke, yang pertama saya kondisikan di sini. Saya akan membuat dokumen baru. New dokumen. Oke, di sini. Kemudian saya akan melihat contohnya di sini. Saya tampilkan dulu headingnya. Oke, di B2 data aktual produksi tahun 2020. Oke. Kemudian ini di J3 ada yang tabel referensi, saya copy juga. J3. Kemudian ada peta ya. Nah, untuk petanya, jadi ini saya copy dulu hanya untuk contoh ya teman-teman. Oke, kita letakkan di sini saja. Saya lihat ini hanya untuk melihat bentuk petanya, bentuk peta blok by bloknya. Nah, biasanya jika kita ingin membuat peta, kita bisa menggunakan set ini ya. Nah, yang ini curve. Saya akan mencoba buat satu-satu ya teman-teman. Oke, nantinya di blok A2. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman bentuk petanya. Kemudian saya tandain semua, kemudian kita geser ke sini ya teman-teman ya. Kita bisa geser ke sini agar nanti tidak bingung. Maka kita kasih identitas satu persatu ya teman-teman. Jadi A1 itu kita tulis A spasi 1, kemudian kita pindahkan sesuai lokasinya, kita copy satu persatu dulu, kemudian nanti dirubah. Oke, kemudian kalau sudah, hapus dulu yang ini. Nah, kemudian kita definisikan ini menjadi A1 ya teman-teman. A1. Oke, udah mau. Ini adalah A2. Jadi maksudnya ini untuk mempermudah nanti sewaktu kita membuat makronya ya teman-teman. Sudah, saya kira sudah semua ya teman-teman. Kemudian jika sudah, sebaiknya kita grup saja semua, jadi biar nggak pecah ya teman-teman, atau biar nggak mencar. Nah, kalau kita menyesuaikan tabel ini 20 semuanya, maka seharusnya di sini nanti akan berwarna hijau karena kategorinya adalah di atas atau sama dengan 20. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke menu makro ya. Menu makro terletak di menu developer sini ya teman-teman. Kemudian kita klik yang view kode ini. Nah, di sini sudah ada tempat untuk memasukkan kode makro ya teman-teman. Oke, sebelumnya harap diperhatikan dulu. Kita bisa langsung tulis kode makronya di sini ya teman-teman ya. Atau teman-teman bisa copy dan tiru kode makronya di deskripsi di bawah ya. Atau bisa juga nanti teman-teman download file Excel ini dengan file yang sudah ada makronya, ataupun file yang belum ada makronya untuk kalian coba di rumah ya teman-teman. Oke, kita langsung saja coba
buat makronya ya teman-teman. Kita buat satu makro, kemudian kita bisa copy paste untuk kode selanjutnya ya teman-teman. Nah, kita perlu buat satu makro sampling untuk yang blok A1 ini ya teman-teman. Harus diingat lagi, nama blok ini adalah A1, dan untuk angkanya blok A1 itu berada di baris C4 ini ya teman-teman. Oke, kita coba di makronya. Kembali ke makro. Yang pertama adalah kita pastikan di set yang tadi kita kerjakan, kemudian kita klik di sini, kita pilih worksheet, dan di sini kita pilih calculate teman-teman. Nah, kalau kita sudah klik calculate, muncul di sini untuk kolom isinya teman-teman. Jadi kemudian kita tulis pertama din spasi cell spasi as rank. Oke, kemudian di bawahnya set cell sama dengan rank tanda kutip C4. Maksudnya C4 ini adalah ini ya teman-teman, 300 ini. Oke, lanjut. Sorry, tadi ini tidak ada spasi yang dibenarkan secara otomatis oleh sistem. Kemudian di bawahnya tulis lagi if is numeric dalam kurung cell tutup kurung, then oke, bawahnya biar lebih enak kita kasih tab ya teman-teman, biar lebih rapi, tab sekali di sini. Oke, di bawahnya sini kita lanjut tulis yang pertama if cell titik value spasi sama dengan 0 spasi then. Oke, bawahnya lagi kita kasih tab lagi ya teman-teman. Nah, di bawahnya sini lagi aktif sheet titik set tanda kurung buka tanda petik, ini adalah nama bloknya tadi ya, A spasi 1, kemudian tanda petik lagi tutup kurung, kemudian titik fill titik for color titik RGB sama dengan VB white. Nah, ini maksudnya adalah jika di kolom A1 itu sama dengan 0 atau tidak terisi, maka dia petanya akan berwarna putih ya teman-teman. Kalau di sini kosong, maka petanya nanti akan berwarna putih. Oke, kita lanjut lagi ke rule berikutnya. Kita kasih LC, kemudian enter. Nah, ini kita bisa copy dulu biar tidak lama membuatnya. Kita tinggal copy paste yang ini. Kita buat aturan lagi, jika kurang dari atau sama dengan 12, maka warna blok A1 sorry, ini ada kode error, ini sama dengannya ada 2, salah, kita hapus 1. Oke, warnanya menjadi merah ya teman-teman, red. Dia kalau kurang dari atau sama dengan 12, dia akan berwarna merah. Kemudian enter, kasih LC lagi, enter, kita paste yang tadi. Aturannya adalah jika kurang dari atau sama dengan 19, maka dia akan berwarna kuning atau yellow ya teman-teman. Oke, enter, kasih LC lagi, kemudian kita paste yang tadi. Kita buat aturan lagi, jika lebih dari atau sama dengan 20, maka dia akan berwarna hijau ya teman-teman, atau green. Oke, kemudian kita sudah cukup ini saja rule-nya atau aturannya. Kita tinggal tutup makronya dengan n if. Di sini if-nya ada 1 2 3 4, jadi n if-nya di sini ada 4. n if. Oke, kemudian di sini ada if lagi, kita tulis di lurusannya itu n if lagi. Oke, kita coba tes dulu apakah mau kode makronya. Kita tinggal klik nih teman-teman, run. Kalau dia berubah warna menjadi hijau, berarti kode makro yang kita buat tadi berarti sudah benar. Nah, kita coba dia agar berwarna kuning ya teman-teman. Kita tulis saja di sini 13
kemudian apakah dia berwarna kuning. Kita run lagi. Oke, berwarna kuning, dan coba kita buat menjadi warna merah ya teman-teman, dengan mengisi ini di angka 12. Coba kita lihat bisa berwarna merah atau tidak. Kita tinggal run sini ya teman-teman. Oke, warna merah. Jadi kode yang kita isi tadi benar ya teman-teman. Kemudian yang barusan kita isi itu hanya satu blok saja teman-teman. Jadi di sini ada total 10 blok. Jadi maka kita harus membuat juga 10 kode seperti ini ya teman-teman. 10 kode seperti ini atau 10 aturan juga. Oke, langsung saja biar cepat kita bisa copy paste dari yang atas. Kita copy paste, tinggal nanti mengganti rank sama nama bloknya ya teman-teman. Oke, kita copy mulai dari sini sampai sini ya teman-teman. Set cell sampai end sini kita copy. Kemudian kita bisa langsung pastekan di sini. Nah, ini kita buat untuk yang kolom untuk yang peta A2 ya teman-teman. Peta A2 ini kita sudah rubah namanya menjadi A spasi 2. Kemudian blok A2 itu angkanya atau vektornya ada di C5 ya teman-teman, ada di C5. Oke, diingat. Berarti yang C4 ini kita rubah menjadi C5. Kemudian yang A1 ini kita rubah menjadi A2. Kemudian ini juga A2. Ini adalah A2 juga. Dan ini adalah A2. Nah, kita tes apakah makro yang kita buat barusan untuk blok A2 sudah berhasil atau tidak. Kita tes ya teman-teman, kita jalankan. Oke, nggak ada error. Kita lihat Excel-nya. Oke, dia berwarna hijau karena di sini lebih dari atau sama dengan 20, maka warnanya akan hijau ya teman-teman. Oke, yang blok A2 sudah selesai kita buat. Kemudian kita bisa buat lagi di blok A3. Kita copy yang dari sini, kita copy, kemudian kita klik enter dulu sekali, kemudian dan kita pastekan di bawahnya sini. Oke, kita pastenya di bawah end if ini ya teman-teman. Jadi kita paste di sini. Oke, kita rubah lagi menjadi selanjutnya urutannya adalah habis C5 adalah C6, dan di sini adalah A3, di sini juga A3, di sini A3. Kita coba run lagi teman-teman. Oke, berubah warna menjadi warna hijau ya teman-teman, karena di sini nilainya 20. Kemudian kita buat yang untuk A4 ya teman-teman. Kita copy mulai dari set cell ini sampai dengan end if ya teman-teman. Kita copy atau langsung paste karena tadi masih tercopy. Kemudian klik enter satu kali dan klik paste, Ctrl V. Dan urutannya adalah C7. Kemudian untuk nama petanya, nama bloknya adalah A4, A4, A4. Kita coba run lagi. Apakah berubah warnanya menjadi warna hijau? Oke, berubah. A4 ini ya teman-teman. Untuk A5 belum kita berikan kode makronya. Kita acak aja angkanya teman-teman agar warnanya tidak warna hijau semua. Kita acak. Ada yang 10, ada yang 14, ada yang 19, ada yang 23, yang 25, dan ada yang 20. Pas. Kemudian kita bisa lanjut lagi ke blok A5 ya teman-teman. Kita buatkan kodenya. A5 berada di C8 ya teman-teman, C8. Oke, kita pastekan aja yang tadi, kita enter, kemudian Ctrl V. C8, A5, 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 A5. Oke, sorry, sini nggak connect ini datanya. Kita harus ubah. Ini B1 harusnya di sini ya teman-teman. Jadi ini bukan A6. Ini kita ubah dulu B1, kemudian B2, B3, B4, B5. Oke, di A5 kita sudah buat tadi, kita tes dulu. Oke, bisa ya teman-teman berubah secara otomatis. Kita tinggal di B1 ini selanjutnya. B1 berada di C9, kemudian kita buatkan ini A4 sudah, A5 sudah, tinggal langsung B1 ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita klik enter sekali dan kita pastekan di bawahnya. Oke, C9 bloknya adalah B1. Oke, B1. Oke, kita jalankan dulu. Oke, ya berubah B1 ya teman-teman, warna kuning. Karena sini B1 itu 14, dia warna kuning. Oke, kemudian B2 kita copy lagi dari yang atasnya sini. Kemudian kita paste di bawahnya end if ini teman-teman ya. Oke, C10 sesuai urutan C10. Kemudian bloknya kita rubah B2.
B2, oke, B2. Kita langsung aja teman-teman ya. Kita copy lagi yang dari sini sampai NIF, kemudian kita paste di bawahnya. C11 itu B3, 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 B3. Oke, langsung kita copy lagi dan paste. C12 itu bloknya adalah B4, 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 B4. Oke, kita copy lagi, enter, paste. C13 itu B5, B5, B5. Oke, kayaknya sudah. Coba jalankan kode makronya, run. Nah, sudah berubah secara otomatis ya teman-teman. Untuk merubah di tepi peta ini, kita rubah secara manual ya teman-teman. Kita rubah menjadi biasanya warna hitam. Untuk tepi peta, kita rubah menjadi warna hitam. Ini sepertinya kode makronya sudah berjalan. Dan seperti ini tampilan kode makronya ya teman-teman. Ada 10. Jadi kalau teman-teman misalnya punya peta dengan bentuk shape atau bentuk per bloknya itu ada 100 blok, maka teman-teman di sini di makro sini membuat juga 100 macam seperti ini ya teman-teman. Seperti ini buat 100 juga. Jadi harus sesuai dengan jumlah peta kita teman-teman ya. Nah, di sini saya contohkan cuma 10 aja. Di sini pun juga 10 ya teman-teman. Kita buat ada semacam tombolnya di sini ya teman-teman. Tombol untuk merefresh setiap ada perubahan angka di sini, maka kita itu harus merefreshnya agar warna ini berubah ya teman-teman. Kita hanya perlu klik refresh sekali, maka warna di sini juga berubah. Oke, caranya adalah pertama kita insert ini ke menu developer, kemudian insert, dan kita pilih yang ini ya teman-teman, Active X controlnya. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, di sini kita bisa rubah nama ini ya teman-teman, command button menjadi misalnya refresh warnanya. Kita bisa klik kanan, kemudian sebelumnya kita harus berada di desain mode ya teman-teman. Kalau kita nggak berada di desain mode, maka kita tidak bisa klik kanan ini ya teman-teman. Kemudian kita aktifkan desain mode dulu. Sudah aktif, kita klik kanan di sini dan properties, dan di sini ada caption ini ya teman-teman. Caption ini adalah namanya. Kita bisa rubah namanya menjadi refresh warna, kemudian enter. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, jadi refresh warna. Jadi refresh warna kita bisa rubah juga bentuk warnanya menjadi sesuai keinginan kita ya teman-teman. Di sini saya rubah menjadi warna biru, kemudian kita tutup saja jika sudah. Nah, tombol untuk merefresh warna sudah jadi, tapi ini belum berfungsi karena kita belum masukkan kode makronya ya teman-teman. Kita harus masukkan kode makronya dengan cara kita ke desain mode dulu, kemudian kita klik kanan tombol refresh warna ini dan view kode. Nah, di sini sudah ada otomatis tempat untuk memasukkan kode makro teman-teman ya. Kode makro yang untuk tombol refresh warna tadi. Kodenya adalah ini. Kode yang kita masukkan tadi 10 bagian kode ya teman-teman. Kita copy saja sampai NIF sini ya teman-teman. Dari awal sampai akhir. Dari awal di sel asreng ini sampai dengan NIF ini teman-teman, kita copy. Kemudian kita pastekan di bagian yang refresh warna atau command button tadi ya. Kita pastekan di sini dan oke, sudah. Kita coba jalankan. Nah, tidak ada kode error ya teman-teman, artinya yang makro yang kita masukkan sudah benar. Kemudian kita tes, kita keluarkan jendela makronya teman-teman. Nah, di sini ada refresh warna, apakah sudah berfungsi? Kita coba. Kita rubah angkanya ya teman-teman menjadi di sini saya ingin hijau semua, atau saya isi dengan angka 25 semua. Saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Sudah jadi angka 25 semua. Harusnya di sini akan berubah menjadi warna hijau semua ya teman. Kita coba klik refresh warna. Nah, sudah berhasil menjadi warna hijau semua. Kita coba lagi menjadi warna merah semua, atau kita isi dengan angka 10 semua di sini ya teman-teman. Jadi harus diingat, untuk setiap ada perubahan di tabel ini, kita harus melakukan refresh warna. Karena jika tidak kita melakukan refresh warna, di peta ini tidak mau berubah ya warnanya, ya masih menggunakan warna yang sebelumnya. Kita klik refresh warna, maka menjadi warna merah semua. Oke, tutorial kali ini berhasil ya teman-teman. Memang sedikit agak panjang, namun kita hanya perlu membuat sekali dan nanti akhirnya kita bisa dibantu ya teman-teman dengan kode makro seperti ini. Kemudian di tahap akhir yang harus kita perhatikan adalah menyimpan file ini dengan jenis file Excel makro ya teman-teman. Nah, di sini sudah tertulis book 3.xlsx, artinya format Excel ini masih format Excel standar ya teman-teman. Jadi kita harus merubahnya menjadi makro.
agar nanti saat kita buka awal, dia sudah, kode makronya sudah bisa kita jalankan secara otomatis ya teman-teman. Dan kode makronya tersebut yang sudah ada kita isi tidak hilang, maka kita harus menyimpannya dengan file Excel jenis makro. Oke, kita save as saja ya teman-teman. Save as, kemudian kita taruh misalnya di desktop ya teman-teman. Di desktop, kemudian ini masih Excel standar, kita bisa cari ini teman-teman, file Excel jenis makro atau XLSM. Kita pilih yang ini dan namanya adalah book 3. Kita save. Nah, oke. Kode makro yang kita buat tadi sudah berhasil kita simpan ya teman-teman. Coba kita keluarkan Excelnya, kita keluarkan, kemudian kita buka file yang kita buat tadi ya. Ini ya teman-teman, book 3 XLSM ya. Kita buka filenya. Coba kita rubah menjadi warna kuning ya teman-teman. Warna kuning 15. Jika ada notifikasi seperti ini, harus kita tekan ini ya teman-teman, enable. Nah, otomatis makro tersebut dapat berjalan ya teman-teman. Kita coba refresh. Nah, berhasil ya teman-teman, berubah warna menjadi warna kuning. Oke, cukup sekian dulu tutorial di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, dan jangan lupa juga teman-teman dapat mendownload file yang saya berikan di kolom deskripsi di bawah. Oke, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang bersedia menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan jika ada pertanyaan, saran, atau pemasukan silahkan tulis pada kolom komentar di bawah. Terima kasih.